Sering kita temui ketika seseorang sedang membahas teori evolusi Darwin, orang-orang di sekitarnya menanggapi secara sinis. Mereka biasanya bilang, "Apa? Darwin? Bukannya Darwin itu mengatakan bahwa manusia berasal dari kera? Emangnya kamu mau dibilang keturunan kera?" Dan kalimat-kalimat yang mirip seperti itu. Tapi, masa sih Darwin ngomong kayak gitu? Nah, begini ceritanya. Pada tahun 1859, Charles Darwin menerbitkan karyanya yang berjudul On the Origin of Species. Di bukunya itu, Darwin menjelaskan tentang seleksi alam sebagai mekanisme utama evolusi dan nenek moyang bersama sebagai asal-usul bagi berbagai spesies yang menjadi turunannya. Di bukunya tersebut, Darwin juga menjelaskan bahwa evolusi adalah hasil perubahan kecil secara bertahap dari generasi ke generasi. Yang harus diperhatikan, di buku ini, Charles Darwin sengaja menghindarkan diri dari pembahasan tentang asal-usul manusia. Darwin tampaknya sangat sadar tentang kontroversi yang akan ditimbulkannya. Pemikiran Darwin tentang seleksi alam dan nenek moyang bersama mendapat tantangan keras pada zaman Victoria di Inggris. Pada tanggal 30 Juni 1860, diadakan pertemuan tahunan British Association for Advancement of Science di Oxford. Acara tersebut mempertemukan Samuel Wilberforce, seorang uskup yang anti-Darwin, dengan Thomas Henry Huxley, seorang pendukung Darwin. Acara tersebut, debat antara Huxley dan Wilberforce, dikenal sebagai debat evolusi Oxford. Dalam kisah populer, Wilberforce diceritakan berpidato dengan amat lihai dan tentunya penuh ejekan terhadap gagasan seleksi alam yang mampu menciptakan spesies. Di akhir pidatonya, Wilberforce menoleh ke arah Huxley dan bertanya dengan nada sarkastik. Memangnya Mr. Huxley rela jika dikatakan bahwa dirinya adalah keturunan kera, baik dari garis kakeknya ataupun neneknya? Huxley sebagai perwakilan Darwin yang tidak sempat hadir pada pertemuan tersebut karena sakit, segera bangkit dan membalas sindiran dari Wilberforce. Kata Huxley, "Saya tidak malu mengatakan bahwa diri saya berkerabat dengan kera. Tapi saya malu melihat orang yang lihai berbicara namun ternyata tidak memahami tentang apa yang ia bicarakan." Dapat diragukan apakah perkataan Wilberforce dan Huxley memang persis seperti itu. Namun setidaknya kita mengetahui bahwasannya ungkapan teori evolusi Darwin itu mengatakan bahwa manusia berasal dari kera setidaknya muncul di sekitar debat pada tahun 1860 ini. Dan sebetulnya ungkapan tersebut adalah bernada sarkastik dan tidak bernilai secara ilmiah. Kisah populer tersebut juga mendapat kritikan, khususnya karena narasinya tampak meremehkan posisi Wilberforce sebagai sekadar seorang pendeta bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang sains. Padahal, Wilberforce selain sebagai uskup, ia juga seorang ahli ornitologi dan salah satu wakil presiden dari British Association. Wilberforce menyusun The Quarterly Review sebagai ulasan terhadap The Origin of Species 5 pekan sebelum pertemuan tersebut diselenggarakan. Dalam The Quarterly, aspek yang lebih dominan dan lebih didahulukan oleh Wilberforce justru adalah aspek sains. Keberatan-keberatan teologis disampaikan secara kemudian. Darwin sendiri setelah membaca ulasan tersebut berkomentar bahwa Wilberforce telah melakukan pengujian dan kritik yang sangat luar biasa terhadap karyanya The Origin of Species. Ini merupakan pengakuan Darwin terhadap latar belakang saintifik daripada seorang Wilberforce. Wilberforce setia pada metode induksi Baconian.
Menurutnya, tidak ada catatan historis yang menggambarkan kemunculan spesies baru. Ia juga menggambarkan bahwa misalnya merpati hias yang telah lama terdomestikasi, jika dikembalikan ke alam liar, maka ia juga akan kembali ke bentuk asal leluhurnya. Kasus kemandulan hibrida juga diajukan oleh Wilberforce. Kemandulan hibrida adalah kasus di mana dua spesies yang berbeda melakukan kawin silang, lalu melahirkan satu keturunan yang tidak dapat bereproduksi. Ini seperti yang terjadi pada bagal yang merupakan turunan dari kuda dan keledai. Nah, kasus kemandulan hibrida ini menurut Wilberforce adalah bukti bahwa dua spesies yang berbeda tidak dapat saling bercampur atau membentuk satu sama lain. Wilberforce juga mengkritik ketidakmampuan Darwin dalam memberikan intermediate links atau mata rantai perantara antar spesies. Menurutnya, fakta alami cenderung menunjukkan bahwa tidak ada spesies baru yang muncul dari kehidupan sebelumnya. Ia mengajukan contoh catatan mumi hewan domestik yang berusia 3.000 tahun. Di dalamnya tidak terdapat atau terindikasi adanya transmutasi genetik yang memunculkan suatu spesies baru. Jika dikatakan bahwa Darwin menganggap itu akan terjadi dalam jangka waktu jutaan tahun, menurut Wilberforce, itu hanyalah cara Darwin untuk mengelak. Akhirnya, sang uskup menegaskan bahwa teori evolusi Darwin tidak lebih dari teori yang hanya berlandaskan dugaan-dugaan semata. Barulah pada tahun 1871, Charles Darwin menerbitkan karyanya yang disebut sebagai The Descent of Man, yang menjelaskan tentang asal-usul manusia. Namun, dalam buku ini pun tidak terdapat kalimat yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Darwin hanya menjelaskan bahwa Afrika kemungkinan besar merupakan rumah bagi kera-kera prasejarah yang mirip gorila dan simpanse. Karena gorila dan simpanse ini adalah dua spesies yang dekat dengan manusia, maka menurut Darwin, kemungkinan besar benua tersebut merupakan rumah bagi kehidupan nenek moyang manusia. Lagi-lagi, tidak ada ungkapan manusia berasal dari kera. Para kritikus Darwin terus mencari cara untuk meminggirkan pendapat-pendapat Darwin. Masih pada tahun yang sama, majalah satir The Hornet menerbitkan karikatur kepala Darwin berbadan kera. Karikatur ini sedemikian populer sehingga banyak orang yang percaya bahwa Darwin benar-benar mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Suatu kalimat yang tidak pernah dituliskan Darwin dalam paragraf manapun di seluruh karyanya. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.